Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan, karena berdasarkan analisa Mas Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus, DPT-nya Pak Luhut, tidak salah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya itu lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi ginsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi ginsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal. Atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan, jadi tipis itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Assalamualaikum sahabat Dramatika Hidup. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Dumatno akhirnya berani buka suara, mengakui bahwa wajah di ijazah Mulyono itu adalah dirinya sendiri, dan bagaimana ia pernah diancam untuk diam hingga kebenaran hampir terkubur. Tapi apa yang terjadi di sidang membuat semuanya berbalik. Publik justru sudah menentukan siapa yang benar, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Apa sebenarnya ancaman yang pernah diterima Dumatno? Dan bagaimana pengakuannya bisa mengguncang kubu Termul? Semua itu akan saya bongkar. Tonton sampai habis, karena bagian paling mengejutkan baru saja dimulai. Siang itu, gedung pengadilan lebih padat dari biasanya. Wartawan televisi, jurnalis independen, dan para pengamat yang sejak awal mengikuti kasus ijazah Mulyono sudah memenuhi lorong-lorong panjang menuju ruang sidang utama. Agenda hari itu sederhana, pemeriksaan saksi tambahan. Namun suasana yang terlalu tegang membuat orang menduga ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, kubu Termul, kelompok pendukung Mulyono, berkumpul di pojok ruang sidang. Ada Andi Aswan yang terus menatap ponselnya, Ade Darmawan yang sibuk mondar-mandir, Freddy Damanik yang wajahnya tampak gelisah, ditambah Ade Armando yang beberapa kali berbisik pada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Mulyono. Semua terlihat tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di sisi lain, kubu Row Suryo tampak jauh lebih siap dan stabil. Row duduk dengan tenang, membaca kembali salinan dokumen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini menjadi pusat sengketa. Di sampingnya ada Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang sejak awal bersuara lantang, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum mereka, terlihat percaya diri menghadapi persidangan hari itu. Tepat pukul 13, hakim ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah mengetuk palu satu kali, hakim berkata dengan suara tenang namun tegas. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Semua orang menunduk memerhatikan daftar saksi. Nama-nama yang muncul adalah nama lama, nama yang sudah pernah muncul di perbincangan publik. Namun hakim kemudian menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dipanggil ke depan, Saudara Dumatno Budi Utomo. Detik itu juga, ruangan meledak dalam kegaduhan kecil. Wartawan langsung mengangkat kamera. Para pengunjung saling menatap dengan wajah terkejut. Nama itu, Dumatno, adalah sosok misterius yang selama ini disebut Row Suryo sebagai pria dalam foto ijazah Mulyono. Kubu Termul tampak panik. Rifai memalingkan wajah, Andi Aswan langsung berdiri dan melihat keluar seperti berharap nama itu hanya kesalahan baca. Ade Armando tampak gelagapan dan berbisik lirih. Dia datang? Serius? Sementara di kubu seberang, Row hanya tersenyum tipis. Ia tampak seperti orang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Pintu belakang ruang sidang terbuka pelan. Seorang pria parubaya, sederhana dan berwajah letih, berjalan perlahan menuju mimbar saksi. Langkahnya berat, namun matanya mantap. Itulah Dumatno Budi Utomo, nama yang selama berminggu-minggu hanya muncul sebagai siluet dalam analisis digital. Bisik-bisik semakin riuh. Itu dia orangnya. Mirip banget sama foto di ijazah itu. Pantes kubu Mulyono panik. Hakim mempersilakan Dumatno duduk. Apakah benar Anda Dumatno Budi Utomo? Benar, Yang Mulia, jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. Ruang sidang langsung terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu pria yang baru saja memecah rahasia besar yang selama ini ditutupi. Hakim mengangguk pelan.
Baik, hari ini Anda hadir untuk memberikan kesaksian terkait ijazah atas nama Mulyono. Dumatno menelan ludah. Saya siap memberikan keterangan sebenarnya, Yang Mulia. Kubu Termul serempak menunduk. Kubu Rao Suryo bersiap. Persidangan baru saja berubah arah. Dan tidak ada jalan kembali. Begitu suasana ruang sidang kembali sedikit tenang, Hakim Ketua memberi isyarat kepada Panitera untuk menampilkan dokumen fisik dan versi digital ijazah yang selama ini menjadi pusat kontroversi. Dua petugas membawa map coklat bersegel, membuka perlahan di hadapan Hakim, lalu menyerahkannya kepada Dumatno. Silakan Anda lihat dengan saksama, ujar Hakim. Apakah foto yang tertempel dalam ijazah ini Anda kenali? Semua mata menatap pria itu. Dumatno mengambil ijazah tersebut dengan tangan sedikit bergetar. Ia diam cukup lama, memperhatikan setiap detail, sudut wajah, bibir tebal, rambut gondrong, hingga bekas goresan tipis pada latar belakang foto. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau namun tegas. Itu wajah saya, Yang Mulia. 100% itu foto saya. Ruang sidang langsung gaduh, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang langsung mengetik cepat di ponsel untuk mengirim breaking news. Kamera wartawan berbunyi tanpa henti. Kubu Termul tampak seperti kapal yang bodinya tiba-tiba jebol di tengah lautan. Ade Armando memijit pelipisnya, Freddy Damanik terlihat pucat, lalu berbisik pada Rifai, ini bakal jadi masalah besar. Rifai sendiri hanya menggeleng, tidak punya kalimat untuk menutupi kejutan hari itu. Sementara itu, kubu Rao Suryo menatap tanpa berkedip. Rao bersandar ke belakang, tersenyum tipis sambil berbisik kepada Rismon, dugaan kita tepat, Do. Semua cocok. Rismon mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan seorang analis yang hasil temuannya akhirnya terrealisasi di ruang persidangan. Hakim melanjutkan, saudara saksi, Anda yakin? Tidak ragu sama sekali? Dumatno menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya ingat betul jas yang saya kenakan ketika berfoto. Saya ingat gaya rambut saya. Bahkan kacamatanya, itu ciri wajah saya. Tidak mungkin saya lupa. Panitera mencatat setiap kata dengan cepat. Para pengunjung sidang terdiam, menunggu kelanjutan dari pengakuan yang mengubah arah kasus. Hakim kemudian meminta Roy Suryo sebagai ahli telematika untuk memberikan penjelasan teknis singkat. Roy berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata, analisis saya menggunakan ELA, Error Level Analysis, dan teknologi eye biometrik menunjukkan kecocokan wajah mencapai tingkat yang tidak dapat diabaikan. Foto ini bukan Mulyono. Pola tulang wajah berbeda, rasio antara mata dan hidung berbeda, garis rahang berbeda. Dan hari ini saksi langsung mengonfirmasi bahwa profil biometrik itu memang miliknya. Hakim mengangguk. Baik, keterangan Anda kami catat sebagai bukti pendukung kuat. Terdengar suara desahan panjang dari bangku para termul. Mereka tahu tembok pertahanan mereka retak lebar. Namun sidang belum selesai. Hakim memandang Dumatno dengan sorot serius. Pertanyaan berikutnya lebih penting. Bagaimana foto? Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah memahami tentang video sebelumnya. Nah, di sini disampaikan teman-teman, foto ijazahnya katanya Jokowi punya, tak perlu analisis lagi. Nah, memang itu semuanya yang dikatakan Jokowi. Bendera bukan foto Jokowi, penegak hukum ini di konon memang semuanya. Nah, dari pengakuannya dulu semua terang bendera ijazah Jokowi palsu. Nah, masalah politik termulut tidak ada yang bedanya. Nah, dengan cara PKI ini putar balik fakta dan putar balik semuanya. Nah, di sini kita ingin negara ini dipimpin oleh yang jujur, pemimpin sekarang tukang bohong yang benar, apalagi tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, ungkap terus rakyat waras mendukung ungkapan kebenaran. Nah, negara kuno ini harus kalah dengan pembohongan yang ternak-ternak ini. Nah, pembuat negara ngadu gara-gara tentang ijazah palsu, rakyat jadi bosan karena kebenaran terus membela dan sembunyikan tentang ijazah Pak Jokowi. Apa salahnya kalau misalnya dia tinggal tunjukkan, semoga masalah ini cepat beres. Nah, rakyat banyak yang pinter, ayo penegak hukum, jujur dan adil saudara kita rakyat. Nah, selama polisi hanya diam, kalau anaknya menyebut foto tentang ijazahnya Jokowi adalah ayah, harusnya diperiksa secara benar dan pun akhirnya bukan suara. Jadi kalau dia dapat ancaman, harus polisi juga kebenaran berita tersebut, jangan malah diam-diam saja. Nah, Jokowi
hukum ini tidak sedikit pun tersentuh, hanya yang akan menghukumnya. Nah, rakyat Indonesia ini bersatu kompak hanya menegaskan keadilan, kebohongan, kejahatan harus ditangkap agar Indonesia makmur, kesejahteraan. Nah, di penegakan hukum dudukan permasalahan ini yang sebenarnya hanya rakyat awan tahu Jokowi bukan ijazahnya dilihat dari wajah foto yang jelas nyata foto tersebut foto palsu. Nah, akibat dari hukum dan keadilan bisa dibeli dan sehingga yang salah bisa jadi yang benar dan benar bisa jadi salah. Inilah Indonesia, suatu negara sangat kaya tapi rakyatmu melarat akibat dan keserakan pejabatnya. Nah, polisi ini menelitian yang menangani kasus ijazah palsu yang mengatasnamakan foreksi itu matanya harus dioreksi. Nah, ayo adili Pak Jokowi sesuai hukum yang berlaku jelas, yang belain berarti orang itu sudah boro-boro mentalnya siapa itu. Nah, kemungkinan agar rakyat tidak saling bersetuju dan kontrakasih tahu kebanyakan ke rakyat biar rakyat menempelkan manusia peruksa dan pengkhianat negara Indonesia ini. Nah, dalam penegakan hukum di negara ini semuanya yang biadab. Ingat, masih ada pengadilan lagi. Nah, semai terlihat ijazah Jokowi tersebut para termulu-mulu melindungi. Nah, nanti 2029 pilihan pimpin yang jujur dan persyaratan jelas, polisi yang mengurusin bukan jadi kebenaran tapi cara siapa harus ditersangka. Nah, tetap semangat perjuangan kebenaran. Ayo kita adilin, semoga bangsa Indonesia ini maju terus dengan menunjukkan mana yang benar. Nah, barang siapa yang membela, dia merupakan bagian dari kepadanya yang benar salah diluruskan. Nah, karakternya pemimpin harus benar-benar jujur dan membela keadilan. Kalau ada warga yang diduga melanggar hukum, maka hukuman harus bergerak serius apapun latar belakangnya. Jika sistem serius hukum sudah berjalan dengan benar, maka baru pantas membahas kemajuan negara. Jika berkutat dengan saling melindungi pelanggaran hukum, maka jangan harap maju. Semoga Indonesia dapat memimpin jujur dan aman. Nah, Jokowi siap membeli siapapun yang para pejabatnya punya kebijakan dan uang 11.000 yang telah diakui selama berkuasa 10 tahun untuk bayar semua relawan ternak melindungi dirinya sendiri, apalagi tentang ijazah palsunya. Nah, serapi apapun kebenaran ditutupi pasti pada waktunya akan terungkapkan. Siapa yang benar akan terungkapkan bahwa tentang ijazah palsu Joko Widodo akan terbuka suatu saat nanti. Nah, mantan presiden ini nggak punya malu, bela juga sama yang nggak punya malunya. Nah, untuk Indonesia adili sekarang pejabat-pejabat yang saling membohongi semuanya. Nah, kebenaran ini pasti menemukan jalan tak bisa menutupi kebenaran, apalagi bangkai ditutup-tutupi pasti akan tercium. Ini sudah walaupun kalau ijazah itu sudah asli tapi perlu mengeluarkan nama SMP miliaran, tapi perlu disewa pengajaran juga. Nah, saya semua kalau punya ijazah palsu baru mau mencari pekerjaan, malah ini presiden yang mengajari rakyat menipu rakyat Indonesia tentang menipu Indonesia masalah tentang ijazah palsunya untuk menipu atau memalsukan. Kalau begitu ini presiden yang paling menipu sudinya, maka kalau orang biasanya merendahkan dirinya malah belum tentu juga jujur. Dilihat dari wajahnya bisa kelihatan orang yang jujur sangat nggak jujur, itu sudah bisa dibaca kalau pandang pembelaan mukanya itu pasti. Nah, kalau punya asli bukan berbelit, sidang beberapa nggak habisin anggaran Indonesia ini. Nah, manusia layak, kenapa sekarang Indonesia kok banyak sekali pada senang-senang, pada bikin ngadu kayak gini. Nah, hanya demi uang menuruni korban sehingga menjadi tukang ini. Nah, yang sebuah bikin ngadu-ngadu negara ini, semoga negara ini ngaco semuanya hancur. Nah, WGM ini kepolisian
ini perilaku Joko Widodo perlu diperiksa negara. Nah, disebut-sebusuknya ini. Nah, ayo rakyat kecil, miskin, ayo maju terus. Nah, kalau masalah tentang ijazah Jokowi itu tidak bisa diselesaikan oleh negara, sebaiknya negara Indonesia dibagi dua, yaitu negara Indonesia termulu atau negara Indonesia yang waras. Nah, wajar saja diseret ajaran sampai tunggunya supaya rakyat tahu semuanya. Nah, sepertinya di hukum ini memiliki Jokowi hukum udah terlalu bodoh, tidak ingat lagi dengan apa yang ucapan dalam sumpah yang diurus tentang ijazah satu ada bertahun-tahun inilah penegak hukum Indonesia. Nah, polisi punya ahli foreksi lebih pintar dari masyarakat karena cara menangani tidak asli dan bergerak. Nah, memang pada saat Presiden Soekarno-Hatta, PKI maupun keturunan PKI ini diduga itu sulit sekali untuk mengenyahnya pendidikan, apalagi di sekolah negeri lainnya. Makanya banyak PKI dan keturunan PKI ini diduga tidak mempunyai ijazah. Pada saat itu pemerintah Presiden Soeharto karena tidak sekolah dan untuk mendapatkan kerjanya, apalagi instansi pemerintah itu tidak bisa akan mendapatkan, makanya anggota maupun keturunan PKI itu lebih banyak berwirausaha membuat usaha sendiri. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.